Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada sebuah foto yang udah aku ambil beberapa hari yang lalu. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat foto itu? Apa yang kalian pikirkan setelah melihat jalan yang udah ditambal oleh semen? Mungkin banyak dari kita berpikir, ya bagus dong, lubangnya udah ketutup semen, berarti nggak ada resiko jatuh lagi. Tapi, kali ini berbeda bagiku. Tepatnya pada tanggal 14 Agustus 2020, aku kagum dengan seorang wanita yang tiba-tiba menambal jalan di dekat rumahku dengan semen yang dibawanya entah dari mana. Saat itu aku terkejut saat ada motor yang tiba-tiba parkir di tengah jalan, tengah malam. Saat aku mendekati motor itu dengan ayahku, aku ngelihat ada sesosok wanita yang sedang mengaduk semen dengan putranya yang sedang menunggu di motor yang dia parkir di tengah jalan. Mereka membagi tugas di mana si ibu yang sedang mengaduk semen untuk ditambal ke lubang tersebut dan si anak yang sedang duduk di motor yang menemani dan juga mengawasi mobil motor yang lewat agar melewati jalan yang seharusnya. Ya, aku yang hobinya ini di bidang videografi langsung mengambil HP ku terus menaruhnya ke saku sebelah sini karena waktu itu aku pakai kaos tapi ada sakunya. Aku rekam secara diam-diam karena aku tahu mungkin ibu ini akan gak mau kalau disorot dengan kamera dan juga canggung kalau ada kamera yang meliputi. Jadi untuk ibu yang udah aku sorot, sebelumnya saya minta izin ya Bu untuk nayangin video ibu ke video saya. Aku juga mendengar percakapan ayahku dengan ibu tersebut dan aku rasa ibu tuh sopan dan bicaranya baik-baik aja. Yang berarti dia melakukan hal tersebut bukan berarti ada kelainan atau gangguan yang berbeda. Pabrik apa tuh? Perusahaan apa? Soalnya jangan tahu lah. Nggak tahu. Udahlah. Biasanya orang punya duit kayak gini mau dia kerja. Dan aku baru ingat ternyata ibu tersebut adalah ibu yang kutemui beberapa minggu yang lalu. Jadi beberapa minggu dari kejadian tersebut ada kejadian di mana aku ngelihat ada wanita juga yang mengambil pasir di dekat rumahku yang digunakan untuk menambal lubang yang sama. Dan setelah aku lihat lagi, ternyata ibu tersebut adalah ibu yang sama. Ibu yang sudah berusaha untuk memperbaiki jalan tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik dan kembali dengan persiapan yang lebih baik. Aku sempat nanya kepada anaknya, tapi sayangnya kameranya tiba-tiba ketekan gitu sama aku jadi nggak kerekam. Apa namanya? Namanya siapa? Ya, Panggilannya? Hati. Hati. Hati namanya. Aku sempat nanya beberapa informasi yang ternyata mereka udah melakukannya itu beberapa kali dan memang di jam-jam tersebut sebelum jam 12 malam. Ada juga kejadian di mana ibu itu minta air ke warung aku dan ayahku juga sempat nanya waktu saat itu udah berapa kali ibu melakukan hal ini dan ibu tuh cuma menjawab nggak saya hitung, nggak pernah saya hitung. Cukup. Cukup. Terima kasih. Iya. Dan aku juga sempat ngedengar pertanyaan yang pastinya dilontarin ayahku dan mungkin orang-orang yang ngeliat juga pasti akan nanyain itu, ibu ngapain melakukan hal ini? Dan dia menjawab, ini cuma modal semen 70.000. Kalau misalkan ada yang jatuh, masuk rumah sakit, biayanya akan lebih dari itu. Soalnya biaya sama dia sendiri kan. Mau lagi bertangan. Kalau misalnya kita yang jatuh kan biayanya lebih besar. Satu paling 6.000 gitu. Masuk rumah sakit berapa biayanya? Mungkin banyak orang yang bilang ibu itu stres, gila, gak waras, gak ada kerjaan. Aku gak tahu pasti latar belakang ibu itu ngelakuin hal tersebut apa. Mungkin akan banyak pemikiran di mana mungkin ibu itu melakukan hal tersebut karena alasan budaya, mungkin agama, atau trauma, atau mungkin ada pengalaman buruk dengan lubang jalan. Kita nggak tahu pasti itu dan lebih baik apapun alasan ibu tersebut, dia sudah menolong banyak nyawa. Satu yang nggak kusuka saat kadang kita langsung mengatai seseorang buruk tanpa mengetahui latar belakangnya. Kita langsung mengambil kesimpulan tanpa mengetahui penyebab sebenarnya itu apa. Lebih baik kalau kalian melihat sesuatu dan nggak tahu itu dia kenapa,
alasannya mengapa, apalagi nggak nanyain ke orangnya langsung. Lebih baik kita lebih berpikiran positif, tidak mengada-ngada, apalagi sampai menjatuhkan gitu. Contohnya kayak ibu tadi, mungkin ada yang nanya, itu ibu tuh ngapain sih? Nggak tahu, dia mungkin nggak waras, ngapain juga ngurusin lubang yang nggak diurusin oleh pemerintah. Daripada kalian ngomong seperti itu, lebih baik kita ngomongnya kayak gini, itu ibu itu ngapain sih? Nggak tahu, mungkin dia lagi perbaiki jalan. Kenapa aku nggak suka dengan perilaku tersebut? Karena akan menimbulkan informasi yang sesat. Dan untuk ibu yang sudah menambal rumah dekat rumah saya, terima kasih banget Bu. Ibu pahlawan bagi kami. Terima kasih banget. Tapi bukan berarti aku pro semuanya dengan ibu ini. Ayo. Ada beberapa yang sangat disayangkan saja. Seperti kenapa dia hanya pergi berdua dan posisinya ibu itu nggak tua banget. Ibu itu mungkin umur-umuran 30-an ke atas. Anaknya mungkin kelas 1 atau 2 SD. Yang mana tahu akan ada terjadi di mana dia sedang memperbaiki jalan lagi. Di jalan yang sepi tengah malam tiba-tiba ada orang yang bernafsu yang langsung menculik anaknya dan menyekap si ibunya terus memperkosa. Kan sangat disayangkan sekali. Tapi ya balik lagi, kita nggak tahu latar belakangnya apa. Tapi sangat disayangkan aja, lebih baik ibunya kenapa nggak pergi dengan laki-laki yang lebih dewasa. Dan juga semoga video ini menjadi kritikan bagi pemerintah agar lebih sigap, tanggap, dan cepat untuk memperbaiki jalan. Mungkin contoh yang kulihatkan itu adalah contoh yang kecil karena lubangnya kecil tapi dalam dan juga berisiko untuk pengguna jalan. Mungkin di luar sana ada yang lebih besar lubangnya dan lebih susah untuk dilalui, tapi sampai sekarang belum disentuh oleh pemerintah. Jadi mari sama-sama kita lebih introspeksi diri. Dan gitu aja untuk video kali ini. I'm Sedi from UIC. Sekali lagi terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Don't waste your time.